Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap akhir pekan yang akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Juz 30, tafsir Muyassar dan tafsir Amali yang sudah mencapai pada surah Al-Quraisy yang dibersamai oleh guru kita bersama Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi LC MHI. Kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga bertambah keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang akan kita terima. As-salihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Untuk selanjutnya kami sebelumnya mohon maaf Ustaz karena ini teman-teman belum banyak bergabung. Jadi insya Allah tetap tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan dan tujuan kita mengaji pada setiap akhir pekan ini dan insya Allah akan direcord dan diupload di YouTube sehingga yang belum bergabung masih bisa menyimak kajian ini mulai dari awal. Kabutun sangat Ustaz. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Ustadz Zainul Suti untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Tafadhol monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Utamanya pada pagi hari ini kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan tidak lain kecuali untuk belajar dan berusaha memahami Al-Quran sekaligus juga belajar dan berusaha untuk mengamalkannya. Tolabul ilmi dan mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang diutus oleh Allah sebagai rasul pamungkas, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekarang kita sudah sampai ke surat Quraisy ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Li'ila fi Quraisy. Li itu oleh karena. Makanya itu takdirnya makhzuf. Para mufasir membuat tafsir ajabu. Artinya manusia pada saat itu takjub. Takjub pada kebiasaannya orang-orang Quraisy. Jadi ayat ini, surat ini itu diturunkan di Mekah terkait masalah orang-orang Quraisy. Di mana orang Quraisy itu orang-orang yang di luar Quraisy itu banyak yang takjub dengan kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy itu. Makanya ajabu li'ila fi Quraisy. Ada yang baca ajabu, ada yang membaca i'jabu. Ya. Ajabu mereka manusia itu banyak yang terkagum-kagum, terheran-heran. Li'ila fi Quraisy. Oleh karena ilaf.
li ilafi Quraisy oleh karena ilaf atau kebiasaannya suku Quraisy ini. Kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Ya bepergian. Kebiasaannya itu berdagang dan lain sebagainya. Wa amnihim, wa amnihim dan juga mereka itu kagum dengan keamanan mereka, ya, dengan keamanan mereka. Meskipun mereka berada di di lembah Mekah ya. Kemudian meskipun mereka bepergian setiap tahunnya itu mesti ke Yaman sama ke Syam, mereka diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keamanan, ketentraman. Padahal Mekah itu daerahnya tandus dan lain sebagainya. Tapi diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terpencil, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang takjub, ya. Karena ilafi Quraisy tadi itu, kebiasaannya orang-orang Quraisy itu. Apa? Ilafihim rihlatash syita'i wasyaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Artinya orang-orang itu banyak yang takjub dengan keamanan mereka ketika melakukan bepergian. Itu banyak takjub. Sebab apa? Sebab penguasa-penguasa Yaman, penguasa-penguasa yang ada di Syam itu memberi mereka itu keamanan, dijamin keamanannya oleh mereka. Sehingga mereka tidak diganggu ketika melakukan perjalanan itu. Tidak diganggu, tidak istilahnya diberi keamanan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keamanan. Oleh karena itu banyak yang heran, banyak yang takjub. Nih, ya. Jadi ini surat ini mengingatkan orang-orang Quraisy pada nikmatnya Allah yang diberikan kepada mereka. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Quraisy itu bahwa Allah lah yang memberi nikmat kepada mereka semuanya. Tapi nanti intinya di belakang surat ini falyabudu ya. Itu intinya nanti di situ. Jadi Allah memberikan banyak nikmat kepada orang-orang Quraisy ini. Meski berdomisili di tanah yang tandus, ya, di tempat yang terpencil, mereka diberi berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah berdagang, mudah ke Yaman, mudah ke Syam. Mereka juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan ketika melakukan perdagangan itu. Banyak penguasa-penguasa negeri Yaman, kemudian negeri Syam itu memberikan jaminan keamanan kepada mereka semuanya. Mereka juga diberi kebaikan, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melihat pola-pola hidupnya orang-orang Mekah itu pada saat itu banyak sekali yang terheran-heran. Kalau sekarang kan nggak terlalu heran ya, karena memang sekarang, masya Allah, Mekah itu sungguh luar biasa sekarang ya. Zaman dahulu itu, wah, meskipun daerahnya seperti itu tuh, masya Allah, banyak yang terheran-heran. Ya, banyak yang terheran-heran. Kemudian mereka juga heran bukan hanya keamanan saja, bukan hanya itu saja, tapi juga wa istiqomati masolihi. Mereka heran dengan stabilitas kemaslahatan mereka stabil ya. Jadi ekonominya itu stabil mereka itu. Ekonominya stabil, hidupnya stabil ya. Hampir-hampir hampir-hampir mungkin kalau zaman sekarang ya mungkin nggak ada krisis hampir-hampir. Stabil semuanya. Yang biasanya perdagangan seperti itu, pedagang ya stabil biasanya. Wa intidhami rehlatihim dan juga manusia itu banyak yang heran dengan rehlatihim yaitu perjalanan mereka fisyita yaitu pada musim pada musim dingin ilal Yaman ke Yaman wa fisyaifi dan pada musim panas ila Syam ke Syams. Kenapa? Kalau ke Yaman kok pada musim dingin, kalau ke Syams kok pada musim panas. Itu karena kalau musim dingin ke Syams itu di Syams atau sekarang Syria ya itu sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali sehingga mengganggu segala aktivitas perdagangan. Oleh karena itu pada musim dingin mereka dagangnya ke Yaman. Karena di Yaman itu negara yang bagian selatan, otomatis ketika musim dingin di Yaman itu musimnya musim hangat ya, musim hangat. Jadi tidak dingin. Sementara pada musim panas mereka berdagangnya di Syam karena di Syam juga musim panas. Makanya mereka memilih waktu ketika ke Syam itu pada musim panas, ketika ke Yaman pada musim dingin. Sebab kalau pada musim dingin nggak mungkin melakukan perjalanan ke Syam karena memang itu udaranya sangat dingin sekali. Kalau di Arab itu kan dinginnya kalau musim dingin itu nggak seperti dinginnya Indonesia. Kalau dinginnya Indonesia kan tidak sampai masuk ke sumsum tulang ya. Tapi kalau dinginnya di Arab itu, masya Allah, dinginnya bukan main. Oh, pas berarti. Kita kita berada di Mesir itu jangankan itu ya, jadi sampai tempat-tempat duduk semuanya itu dingin semuanya, sangat dingin sekali dan dinginnya itu
apa ya, merasuk ke dalam tulang itu kadang-kadang sampai 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 di tulang saking dinginnya. Jadi banyak orang terheran-heran itu. Wa tayassara dzalika lijal bima yahtajuna ilaihi, dan Allah itu telah memudahkan hal itu. Apa itu? Melakukan perjalanan itu untuk mencukupi kebutuhannya, untuk mencukupi segala apa yang diperlukan. Keamanan, kemudian ketertiban, kemaslahatan dan lain sebagainya, semuanya tayassara dzalika. Allah memudahkan semuanya. Lijal bima yahtajuna ilaihi, dalam rangka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini itu mengingatkan orang-orang Quraisy pada nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Agar orang Quraisy itu ingat gitu loh. Ingat nikmat-nikmatnya Allah itu. Sehingga apa? Mereka mau menyembah Allah saja. Intinya seperti itu. Mau Atau nih, menyembah Allah saja. Makanya ini mengingatkan atau nih, orang-orang Quraisy. Ya, jadi cara mengamalkan, cara memahaminya seperti itu ya. Jadi surat ini kangkung meskipun nonton babu. surat ini mengingatkan orang-orang Quraisy pada nikmatnya Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi meski berdomisili di tanah yang tandus, tanah yang terpencil, mereka diberi berbagai kemudahan oleh Allah, keamanan, kebaikan, dan kecukupan. Makanya banyak yang terheran-heran tadi. Kemudian cara Itu mengamalkan, kurang kalian. kita berusaha banyak mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan Karena kepada mau kita semuanya. Betapa itu banyak betul lah ada lah. kepada kita semuanya. Sangat banyak sekali. Oke. Nikmat bisa beraktivitas, nikmat sehat, nikmat aman, mendapatkan kebaikan orang, mendapatkan apa yang dibutuhkan, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara memahami ayat tidak hanya secara tekstual tapi dipahami secara kontekstual. Memang surat ini tekstualnya ya secara teks itu ditujukan kepada orang-orang Quraisy, tapi secara kontekstual bisa kita ambil pelajarannya untuk kita juga secara kontekstual. Karena apa? Karena kita juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala loh ya pada zaman sekarang. Seperti sebagaimana orang-orang Quraisy itu. Kita juga diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas. Sekarang apalagi diberi kemudahan apa teknologi yang canggih ya, itu ya wajib disyukuri. Nanti terakhirnya apa? Falyabudu. Hendaklah kita menghamba kepada zat yang memberi kemudahan kepada kita semuanya. Dalam hal transportasi kita juga lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada zaman dahulu mereka naik onta, pada zaman sekarang, subhanallah ya, teknologi sangat maju sekali. Menggunakan apa? Ada menggunakan kereta, menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut dan lain sebagainya. Berbagai transportasi. Itu semuanya adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kita hendaknya mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut ya, mengingat nikmat-nikmatnya Allah tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka, orang-orang Quraisy itu, menyembah Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah ini, pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Ya. Karena apa? Karena pemilik rumah itulah yang memberikan nikmat-nikmat itu. Ibaratnya seperti itu ya. Karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah tersebut. Falyabudu Rabb hadzal bait. Maka hendaklah orang-orang Quraisy itu menghamba, menyembah Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Maksudnya adalah Ka'bah. Maka adalah orang-orang Quraisy itu ya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Ka'bah. Ya dengan Ka'bah itulah, karena Ka'bah itulah orang-orang Quraisy itu dimuliakan oleh bangsa yang lain. Ketika di Yaman diberi kemudahan oleh penguasanya, ketika ke Syams diberi kemudahan oleh orang-orang yang kaum-kaum yang dilaluinya. Karena apa? Karena mereka terkenal penduduk Mekah yang memiliki Ka'bah. Jadi hormatnya karena Ka'bah itu gitu loh. Karena mereka itu dijadikan oleh Allah memuliakan orang-orang Quraisy itu ya karena Ka'bah itu. Ya, karena ada Ka'bah itu. Makanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka orang-orang Quraisy itu menyembah Tuhan rumah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, "Falyashkuru." Hendaklah mereka itu bersyukur. Ya, orang-orang Quraisy itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'budu, dan hendaklah Abi, mereka itu beribadah atau abi, menyembah Rabb hadzal bait. Pemilik rumah ini. beli Apa kacang. yaitu Ka'bah, yaitu Ka'bah. Alladzi syarrahu bihi, di mana mereka itu syurribu, dimuliakan bi karena Ka'bah. Ya, karena Ka'bah. Jadi manusia-manusia pada masa itu, pada masa surat ini diturunkan itu ya memuliakan orang-orang Quraisy ya karena ada Ka'bah itu di Mekah itu. Ya, orang-orang Mekah dimuliakan karena ada
Ka'bahnya itu. Makanya ya harus bersyukur kepada pemilik Ka'bah itulah ya. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semuanya. Caranya bagaimana? Waliwahidu, dan hendaklah mereka orang-orang Quraisy itu mentauhidkan Allah karena mereka kan terkenalnya akan mensekutukan Allah. Bahkan di Ka'bah itu dikasih patung-patung pada masa itu ya. Kecuali ketika Fathu Makkah sudah dihancurkan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah orang-orang Quraisy itu sudah diberi kemudahan, diberi keamanan, kecukupan dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka itu yuwahidu, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa yukhallisu lahul ibadah, dan memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus cara mengamalkan bagaimana? Sebenarnya ayat yang poin satu ini sebenarnya di awal ayat ya, tetapi saya taruh di sini karena memang nggak cukup, terlalu kecil nanti, makanya saya taruh di sini. Jadi meski ayat atau surat ini meski secara tekstual ditujukan kepada orang-orang Quraisy, tapi secara kontekstual juga untuk kita, karena memang Al-Quran itu bukan hanya untuk Quraisy saja, tapi juga untuk kita. Makanya ada namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Ya, mafhum itu pemahaman yang tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersiratnya juga untuk kita. Kita banyak diberi kemudahan yang tadi sudah disebutkan ya, diberi kemudahan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menyembah kepada pemberi kemudahan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diberi kecukupan, keamanan, kesehatan, kemuliaan, ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah sepatutnya lah karena kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, kita menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya. Oleh karena itu caranya bagaimana ya, kita menjadi orang yang bertakwa. Perintah-perintahnya Allah yang wajib-wajib kita jalankan ya. Kemudian yang sunah-sunah kita tambahi sesuai dengan kemampuan. Yang haram kita jauhi sejauh-jauhnya dan lain sebagainya. Ya, betapa banyaknya, jangankan masalah keamanan ya, bahkan oksigen yang kita hirup saja itu Allah yang menciptakan. Gitu loh. Darah kita dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, itu semuanya yang memompa ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan. Kita nggak pernah memompa itu, jantung berdetak itu. Bahkan dulu ketika saya waktu itu nggak sengaja ya, saya ke Masjid Akbar itu ketepatan yang ceramah itu seorang dokter. Itu dia di antara ceramahnya masih saya ingat, ceramahnya itu di antaranya itu darah, masalah darah. Darah itu kekentalannya tuh pas. Kental sedikit menjadikan orang mati, encer sedikit menjadikan orang mati. Saya dulu masih ingat itu, ada dokter yang menerangkan itu. Kalau kental sedikit, maka darah nggak bisa masuk ke sel, sehingga nanti asupan oksigen ke otak itu nggak akan bisa, karena darahnya kental. Padahal saraf-saraf itu sangat kecil sekali di otak itu, sehingga nggak bisa masuk. Nanti encer sedikit rusak, karena apa? Perjalanannya cepat, rusak semuanya sel-sel itu. Makanya kekentalannya darah itu pas banget. Saya akhirnya saya tafakuri dari apa, dari ceramahnya seorang dokter di Masjid Agung, dan semua itu adalah Allah yang menjadikan darah itu pas kekentalannya itu. Ya, ini adalah nikmat dari Allah yang jarang sekali manusia menyadarinya. Seakan-akan ya itu sudah alam itu dan lain sebagainya. Padahal di balik itu ada zat yang menciptakan, ada zat yang merancang, ada zat yang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya sudah sewajarnya, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Sudah sepatutnya kita itu membalas segala kebaikannya Allah dengan menyembah kepadanya, dengan mentaati perintahnya, dengan menjauhi larangannya. Kalau sudah sepatutnya seperti itu. Itu belum lagi nikmat-nikmat yang lain ya. Dari sisi fisik seperti itu. Belum lagi dari sisi yang lain. Kita diberi keamanan. Coba ya, di negara kita sangat aman sekali. Kita nggak berada di Gaza ya, yang perang seperti itu adalah nikmat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi keamanan, diberi kesehatan sampai sekarang ya. Betapa banyak orang yang nggak sehat, meskipun muda-muda itu banyak yang nggak sehat. Ya, kita bersyukur pada Allah, maka kaki kita masih bisa melangkah ya, tangan kita masih obah, masya Allah. Sehat ini juga jarang jarang disyukuri oleh manusia, sangat jarang sekali manusia mensyukurinya itu. Nanti kalau sudah dicabut oleh Allah baru tahu nikmatnya mata. Mata ini kan nikmat ya. Orang tahu nikmatnya mata ketika orang itu dijadikan oleh Allah katarak misalnya ya. Nggak bisa melihat, baru tahu nikmatnya mata. Orang tuh tahu nikmatnya punya kaki ketika dia nggak bisa berjalan. Orang tuh tahu nikmatnya telinga ketika dia tidak bisa mendengar. Orang tuh tahu nikmatnya tangan ketika tangan dia hilang. Makanya banyak orang yang lupa dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diberi banyak kemudahan dari sisi fisik, dari sisi segala hal. Sudah selayaknya seharusnya kita
menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengamalkan. Jadi, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah orang-orang Quraisy itu menyembah pemilik rumah ini. Gitu loh. Menyembah apa itu penyembah Allah pemilik pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Ka'bah itulah mereka diberi kemudahan-kemudahan oleh manusia itu dan yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi zat yang at'amahum yaitu pemilik rumah tersebut siapa? Yaitu alladzi zat yang at'amahum memberi makan kepada mereka. Orang-orang Quraisy itu memberi makan kepada mereka minju dari kelaparan wa amanahum dan memberikan keamanan kepada mereka min khauf dari rasa takut. Yang tadi sudah dijelaskan di awal-awal. Alladzi at'amahum min ju'in syadidin. Yaitu dia Allah yang telah memberi makan kepada orang-orang Quraisy itu min ju'in syadidin dari kelaparan. Ju lapar syadid yang sangat kelaparan. Berarti seperti itu ya. Wa amanahum min fazi'in wa khaufin azimin dan memberikan keamanan kepada mereka min fazi'in ay khauf fazi' sama khauf sama diberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan yang sangat ketakutan yang mencekam. Makanya kita belajar dan berusaha meyakini bahwa yang memberi makan kita pada hakikatnya adalah Allah. Ya, digerakkan hati manusia untuk memberi kepada kita, digerakkan hati manusia untuk apa? Untuk membutuhkan kita. Allah menjadikan manusia itu saling membutuhkan. Ya, masuk manusia sosial ya, saling membutuhkan, saling memberi dan lain sebagainya. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tafakuri dengan dalam, pada hakikatnya memberi makan kita ya Allah. Coba ya, mulut kita nggak dikasih rasa oleh Allah tapi dikasih rasa perut dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa istilahnya bisa mencerna makanan kita kemudian ya makanan juga Allah yang menumbuhkan sebutir nasi pun manusia tidak bisa menumbuhkan nasi ini pada hakikatnya ya yang beri makan kita ya Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ya pada hakikatnya kemudian juga kita belajar berusaha meyakini bahwa pada hakikatnya memberi keimanan kita keamanan kita juga Allah kita dikasih keamanan ya dikasih rasa aman ya ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, itu semuanya, masya Allah, itu semuanya adalah di balik itu ada Allah dat yang menciptakan hidup ini. Ya, yang menungso macam-macam, ono sing pengin dadi tentara, ono sing pengin dadi polisi, ono sing pengin dadi dokter, ono sing pengin dadi guru, petani, pedagang. Coba nggak ada salah satu saja, nggak ada kehidupan ini, nggak ada. Coba satu saja tidak ada, maka tidak ada kehidupan ini. Ya, tidak ada dokter saja misalnya. Terus kalau orang sakit mau kemana? Semua orang butuh dokter. Guru misalnya nggak ada guru, pasti bodoh-bodoh semuanya. Dokter bisa pinter juga karena ada guru. Ya, juga ada guru. Petani juga seperti itu, nggak ada petani, guru, dokter butuh makan. Siapa yang mau menanam kalau nggak ada petani? Untungnya kok ada petani, sehingga guru butuh makan, dikasih makan. Ya, dari petani itu. Dokter butuh makan dari siapa? Dari tanamannya petani ini. Coba kalau nggak ada pedagang, siapa yang membawa barang dagangan dari desa kalau nggak ada pedagang? Masya Allah. Itu semua adalah rangkaian bahwa hidup ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian itu. Makanya apa itu di luar profesi. Kalau kita misalnya profesinya dokter atau profesinya dosen atau guru, jangan menghina profesi yang lain. Karena semua profesi itu sama, saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan, saling mengisi. Nggak ada satu saja akan pincang, ya. Nggak ada satu saja tidak akan sempurna. Maka Allah menjadikan macam-macam. Ya, nggak ada polisi juga repot juga. Siapa yang mau ngatur lalu lintas ya? Kalau ada penjahat siapa yang mau menangani? Misalnya ya. Makanya akhirnya ada polisi, ada tentara, pedagangnya aman, petaninya aman, gurunya aman, dokternya aman, semuanya aman. Makanya subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini semuanya pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban kita sudah sepatutnya untuk menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Matur nuwun sangat Ustadz Zainuddin atas pemaparan dari surah Al-Quraisy ini dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin bertanya atau berdiskusi atau menanyakan hal yang lain, silakan. Monggo. Sampai dengan hari ini masih ada nih apa suku Quraisy begitu gitu, kalau di Arab itu. Ataukah bagaimana? Ya,
Di sana kita hampir nggak pernah mendengar Mas Agung ya, karena memang di Mekah itu sudah penduduknya sudah banyak tercampur, tidak hanya suku Quraisy saja. Makanya saya juga tidak pernah terdetak saya itu. Apakah sekarang masih ada ya suku Quraisy itu? Saya juga nggak tahu itu masih ada apa tidak itu sekarang. Yang jelas suku Quraisy itu memang ya yang keturunan dari itu ya dari apa? Dari siapa itu? Apa kakek-kakeknya Rasulullah itu loh yang ke atas itu. Saya nggak tahu sampai sekarang tuh apakah ada itu suku Quraisy itu. Kayaknya juga ada ya, Al Quraisy itu kayaknya juga ada suku Quraisy. Cuman mereka tidak dominan ya, beda dengan ketika ayat itu diturunkan, penduduk Mekah hampir semuanya suku Quraisy. Kalau sekarang sudah campur ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari suku-suku yang lain masuk semuanya. Ya sudah campur aduk lah. Sudah campur aduk. Ya seperti Jakarta lah. Sulit untuk mencari misalnya suku asli Jakarta itu kan apa Betawi ya. Sekarang kan sudah sulit itu karena sudah orang Jawa ya masuk kan sudah jadi metropolitan jadi sangat sulit sekali ya mungkin ada ya Mas Agung ya kayak suku Betawi lah mungkin masih ada lah Kures itu cuman mungkin tidak tampak di permukaannya karena memang Mekah beda dengan zaman dulu Mekah sekarang sudah sangat metropolitan sekali gedung-gedung pencakar langit semuanya sudah serba Masya Allah ya sudah serba Masya Allah apa saja ada di sana sekarang gedung-gedung pencakar langit zaman dulu kan tidak seperti itu dan dulu masih masih homogen ya bukan heterogen masyarakatnya dulu masih homogen orang-orang Quraisy saja zaman dahulu ketika ayat itu turun kalau sekarang kan sudah heterogen ya sudah berbagai macam suku sehingga sulit mengenali mana yang Quraisy dan mana yang bukan Quraisy yang tahu ya mereka sendiri biasanya itu orang-orang Arab itu kan nasabnya mereka tahu tuh. Orang-orang Arab itu salah satu keistimewanya orang Arab itu tahu silsilah nasabnya itu sampai atas itu tahu. Kalau orang Jawa kan nggak terlalu memperhatikan nasab. Paling banter, mbah, buyut, canggah, pareng itu sudah hampir nggak tahu, banyak nggak tahu. Uduk-uduk siwur ke atas sudah banyak nggak tahu. Tapi kalau di Arab itu orang Arab itu sudah jadi tradisi mereka. Mereka tuh tahu keturunan-keturunan dari siapa ke atas tuh tahu. Jadi yang tahu orang Quraisy ya keturunan mereka. Saya yakin mereka tahu. Tapi di apa di tataran apa itu di tataran lapangan ya kita nggak ada yang tahu yang Quraisy yang mana dan lain sebagainya karena ya karena sudah heterogen tadi itu masyarakat Mekah, bukan homogen lagi. Baik, menurut sangat. Mungkin dari hadirin yang lain ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ya mungkin kalau dihubungkan dengan kondisi kita di Indonesia juga sepertinya banyak sekali nikmat yang kita dapatkan ya Ustaz. Oh Sepertinya iya Mas juga Agung. di kesuburan tanah, kemudian sosial budaya dan seterusnya kata Ustaz. Itu Wah juga termasuk iya. kontekstualnya bisa sesuai dengan Iya ini. Mas Agung, justru orang Quraisy saja disuruh bersyukur kepada Allah ya, apalagi kita gitu loh, apalagi negara kita yang dikenal orang-orang mana orang-orang Timur Tengah itu ya jannatud dunia itu ya Indonesia, surganya dunia itu ya Indonesia, ya tongkat ibaratnya ditancapkan sudah tumbuh ya, jadi istilahnya sangat syukur sekali melimpah ruah, harusnya ya orang Indonesia itu wah, lebih lebih bersyukur lagi ibaratnya seperti itu. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dalam konteks surat ini kan diberikan nikmat-nikmat yang banyak gitu. Namun kadang kita juga temui kamu tuh anak kami rewel. Tidak apa-apa. Mungkin ini sih. Ya menawi tidak ada yang ditanyakan. Mohon berkenan memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian. Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.